Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Kamil dengan Mahir 35. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah kami, yaitu perancangan aplikasi berbasis mobile untuk meningkatkan efisiensi operasional. Baik, untuk saya di sini akan mempresentasikan sebagai diri sendiri. Saya berkelompok dengan Reno, lalu ada dengan Nata, Suki, dan Agi. Lalu di sini adalah basis yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi untuk pendahuluannya adalah Kopi 5 ini adalah sebuah UMKM F&B. Nah, Kopi 5 ini dia menghadapi masalah operasional serius karena banyak masih dalam proses operasionalnya itu masih manual, sehingga diperlukan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing mereka. Penelitian ini itu mengusulkan pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD untuk mengoptimisasi pemesanan, pembaruan menu, real time, dan pengelolaan transaksi reservasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan pelanggan, dan akurasi data operasional Kopi 5 secara keseluruhan. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini ada UMKM, Food and Beverage atau F&B, Kopi 5, Fishbone, dan Voucher. Nah, jadi UMKM ini sebenarnya apa sih gitu? Jadi UMKM ini adalah usaha mikro kecil menengah. Nah, UMKM ini sangat banyak di Indonesia. Nah, kenapa kami metode penelitian kami, tinjauan pustaka kami itu masuk ke UMKM? Karena menurut kami itu masih banyak UMKM yang masih belum menggunakan metode digital atau belum transformasi digital, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang menghambat pertumbuhan usaha mereka. Lalu untuk food and beverage, UMKM itu aspeknya sangat banyak, entah itu bisnis jasa, makanan, minuman, dan lain sebagainya, itu sangat luas. Nah, kami kerucutkan di sini ke food and beverage. Nah, food and beverage ini yaitu makanan dan minuman, sektor makanan dan minuman. Lalu turun lagi kami ke Kopi 5. Nah, Kopi 5 ini adalah sebuah kafe atau tempat nongkrong anak muda yang dimana banyak sekali pelanggannya, namun juga masih banyak sekali masalah-masalah yang merugikan karyawan itu sendiri, baristanya, dan juga para pelanggannya. Oleh karena itu, kami masih mencari dan juga mendapatkan solusi melalui Fishbone dan Voucher. Nah, kami mencari masalah itu melalui apa ya? Melalui Fishbone. Nah, jadi Fishbone ini adalah diagram yang bertujuan untuk menganalisa dari suatu kesalahan yang dari suatu faktor yang membuat kesalahan tersebut. Jadi faktor-faktornya apa alasannya dan sebagainya, itu melalui Fishbone. Lalu untuk Voucher itu adalah alur bagan yang menampilkan solusi dari Fishbone tersebut. Lanjut untuk metode penelitian, di sini yang pertama Fishbone. Nah, digunakan Fishbone ini untuk mengidentifikasi akar masalah operasional, yaitu secara visual dan juga partisipatif bersama barista dan juga manajemennya. Lalu Fishbone ini juga berdasarkan wawancara dan observasi. Masalah dikategorikan ke dalam 6 aspek. Yang pertama itu ada manusia, ada metode, teknologi, data, keuangan, dan lingkungan begitu. Lalu Fishbone ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengembang dan stakeholder untuk menyamakan pemahaman terkait masalah. Lalu temuan seperti karyawan belum terlatih dan pemesanan hanya di tempat itu menjadi dasar perancangan solusi yang lebih user friendly dan relevan. Lalu untuk flowchart ini dibuat secara iteratif dengan menunjukkan versi awal kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik cepat. Jadi ini juga salah satu mengapa saya menggunakan metode RAD, itu karena sebagai bentuk prototipe, para pengguna ini bisa memberikan umpan balik kepada pengembang aplikasi Kopi 5. Lalu untuk setiap alur flowchart merupakan solusi langsung dari masalah pada Fishbone diagram. Dengan contoh, misal tidak ada sistem online dan konflik kursi diterjemahkan menjadi fitur booking kursi yang terintegrasi dengan pemesanan. Iterasi dilakukan berdasarkan masukan kasir dan barista. Misalnya penyederhanaan alur pembayaran agar bukti pembayaran dapat langsung divalidasi dan memicu notifikasi ke barista. Jadi nanti kalau misalnya ada memang pesanan yang masuk, barista itu langsung mengetahui. Lalu ada pendekatan
flowchart juga ini meningkatkan koordinasi dan memastikan solusi benar-benar menjawab masalah operasional. Lanjut untuk hasil dan pembahasan yang kami dapat setelah wawancara, setelah membuat fishbone dan flowchartnya, itu adalah ini. Jadi di sini ada 6 aspek seperti yang saya bilang. Saya akan menjelaskan secara satu persatu, yaitu fishbone dan faktor manusia. Di sini ada 3 masalah, yaitu barista kurang berpartisipasi dalam pembuatan pesanan, karyawan belum terlatih menggunakan sistem digital, tidak ada sistem pengaduan kinerja. Itu adalah masalah-masalah di level manusia gitu. Nah, solusinya kami tawarkan apa? Yaitu sistem pemesanan digital membuat barista menerima pesanan secara real time tanpa menunggu instruksi manual. Jadi para pembeli itu tidak harus lagi langsung datang ke kasirnya untuk memesan. Dia langsung bisa memesan melalui aplikasi begitu. Lalu yang kedua adalah fitur masukan atau evaluasi karyawan membantu meningkatkan kualitas kinerja melalui umpan balik yang jelas. Jadi nanti kalau misalnya memang untuk barista itu sendiri merasa bahwa temannya kurang mumpuni untuk melakukan suatu tugasnya kepada atasan mereka gitu. Lalu ada pelatihan literasi teknologi dan penggunaan sistem digital oleh seluruh karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi operasional. Nah, hal ini juga penting untuk dilakukan karena adanya perubahan digital atau digitalisasi suatu sistem itu harus yang namanya sosialisasi, yaitu berfungsi agar semua karyawan dapat beradaptasi dengan cepat. Lalu ada fishbone faktor metode. Jadi dalam metode kami menemukan 3 masalah utama, yaitu pelanggan harus datang ke kasir untuk melihat menu yang tersedia, peminjaman kursi tidak teratur atau sistematis secara rebutan, pemesanan harus dilakukan langsung di outlet. Nah, solusi yang kami tawarkan itu yang pertama, sistem komunikasi digital berbasis aplikasi mempercepat pemesanan dan mengurangi antrean. Fitur pinjam kursi memungkinkan pelanggan memesan tempat duduk dan meminimalkan konflik melalui data ketersediaan kursi real time. Jadi, solusi yang kami tawarkan itu adalah pada saat mereka memesan melalui HP dari aplikasi ataupun secara langsung, setelah mereka membeli itu ditawarkan melalui sistem ataupun baristanya apakah ini meminjam kursi. Nah, jika memang mau meminjam, maka 1 cup pesanan itu juga 1 kursi. Kalau memesan 2 cup pesanan boleh dipinjam 2 kursi. Jadi ini juga meningkatkan pendapatan dari Kopi 5 itu sendiri juga, dan juga mengurangi yang adanya rebutan kursi gitu. Lalu ada menu digital yang diperbarui sesuai stok, memberi informasi lebih akurat dan memudahkan pelanggan memilih produk. Nah, jadi kenapa kami membuat seperti itu? Karena untuk sistem yang saat ini setelah kami wawancarai kepada baristanya, mereka itu harus menelpon kepada atasannya jika produk di outlet mereka itu habis atau out of stock gitu. Jadi mereka harus menelpon atasannya lagi untuk memperbaharui sistem mereka kalau misalnya menu itu habis, sedangkan secara real time itu pada pelanggan datang untuk memesan tersebut karena mereka tidak tahu kalau misalnya itu habis. Jadi mereka harus capek-capek datang ke outletnya, ngantri panjang-panjang, sedangkan mereka pesan itu ternyata nggak ada gitu kan. Lalu untuk fishbone teknologi, di sini ada 3 juga. Belum ada aplikasi internal Kopi 5, tidak ada sistem online untuk pemesanan dan reservasi kursi, tidak ada integrasi antara kasir, barista dan juga pelanggan. Nah, kami menawarkan itu ada 3 solusi. Pengembangan aplikasi internal diperlukan untuk menangani pemesanan, reservasi, laporan dan pengecekan menu real time. Sistem promo mandiri memberikan fleksibilitas manajemen dalam mengatur strategi pemesanan tanpa platform eksternal. Lalu integrasi kasir, barista dan pelanggan dalam suatu sistem memastikan akses informasi pesanan dan stok yang cepat dan akurat. Lalu di sini ada fishbone faktor data. Masalah itu ada 3, yaitu tidak ada sistem inventory digital, tidak ada database pelanggan tetap, tidak ada riwayat pembelian pelanggan. Nah, kami menawarkan juga ada 3 solusi, yaitu sistem database. Pelanggan diperlukan untuk menyimpan riwayat transaksi dan mendukung strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Jadi, setelah kita melihat sebagai pengembang bahwasannya para pelanggan ini sudah menghabiskan berapa duitnya untuk membeli produk Kopi 5. Nanti untuk dari point of view-nya pelanggan ini, dia bisa melihat, oh ternyata aku keluarkan duit untuk Kopi 5 segini gitu. Nah, dari point of view-nya pengembang atau juga dari perusahaannya, jika memang
mereka ingin membuat promo, oh setelah membeli 100.000 produk Kopi 5 akan mendapat potongan. Nah, itu juga masuk untuk pemasarannya juga gitu. Terus yang kedua, laporan otomatis pemasukan, pengeluaran, meningkatkan akurasi pembukuan dan mempercepat administrasi. Yang ketiga adalah dashboard stok bahan baku real time, membantu seluruh karyawan memantau ketersediaan bahan secara akurat. Habis itu ada keuangan. Nah, keuangan ini kita ada mendapat 3 masalah juga, yaitu kehilangan potensi keuntungan karena tidak ada promo, biaya operasional meningkat akibat antrian panjang, pemborosan waktu dan sumber daya manusia. Nah, di sini ada 3 solusi, yaitu pertama, sistem promo internal memberi fleksibilitas strategi pemasaran tanpa berbagi keuntungan dengan pihak ketiga. Kenapa begitu? Karena tidak adanya aplikasi Kopi 5, promo itu hanya didapatkan ketika kita memesan dari aplikasi ketiga, misal Gojek. Nah, Gojek itu kita memesan melalui mereka dan mereka yang memberikan promo pembelian. Jadi itu tidak masuk ke dalam Kopi 5-nya, tapi masuk ke mereka. Nah, itu sangat disayangkan karena kita bisa mendapatkan oportunitas kalau misalnya kita memiliki aplikasi Kopi 5 sendiri gitu. Lalu yang kedua ada pemesanan dan pembayaran digital, mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Lalu ada otomatisasi proses operasional, mengoptimalkan tenaga kerja, mengurangi pekerjaan berulang, dan menekan biaya operasional. Lalu untuk yang terakhir itu adalah faktor lingkungan. Nah, di faktor lingkungan ini kita mendapatkan juga 3 masalah. Yang pertama, risiko konflik antar pelanggan karena kursi rebutan, tidak ada menu tambahan seperti snack dan menambah biaya. Lalu antrian panjang membuat pelanggan tidak nyaman. Nah, kami menawarkan solusi, yaitu layanan pemesanan cepat melalui aplikasi atau sistem digital, membantu mengurangi antrean dan mempercepat pelayanan. Lalu penambahan menu snack, meningkatkan nilai tambah dan daya tarik outlet. Lalu yang terakhir adalah sistem reservasi kursi terjadwal, menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman dan mengurangi potensi konflik. Lalu untuk flowchart di sini saat kami tampilkan, yaitu pertama mulai membuat akun, masuk menggunakan akun yang telah dibuat, buat profil akun seperti nama, alamat dan lain-lain. Masuk ke menu pesanan, membuat pesanan yang akan dibeli, memilih metode pembayaran. Kalau misalnya dia tidak ingin membayar tunai, akan menampilkan kode atau barcode seperti kris, membayar dengan transfer ke kode atau barcode tersebut, lalu memilih metode pengambilan. Nah, kalau misalnya memang tunai, maka langsung memilih metode pengambilannya atau ambil di tempat. Kalau misalnya tidak, maka diberikan alamatnya, dan kalau misalnya dia lanjut ambil di tempat. Seperti ini penjelasan dan lain sebagainya, sampai di booking kursi, pesanan dibuat, pembeli menunjukkan pesanan, pembeli membayar pesanan, pembeli mengambil pesanan dan kasir, pembeli mengambil kursi dan sebagainya. Jadi semua flowchart yang kami tampilkan itu adalah hasil dari solusi yang kami dapat dari Fishbone. Lalu untuk kesimpulannya adalah penelitian ini berfokus pada penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional pada bisnis kafe. SIM yang mengintegrasikan manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan data, berfungsi mempercepat aliran informasi, meminimalkan kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam industri kuliner atau F&B, SIM membantu mengelola pesanan, stok, transaksi, dan laporan secara real time. Mengacu pada konsep efisiensi operasional di Zirga-Render, penerapan SIM di Kopi 5 diharapkan mampu mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.